Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan buat kita terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Filipi, yaitu Filipi pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua, judul renungan kita adalah doa dan ucapan syukur mengalahkan kekhawatiran. Doa dan ucapan syukur mengalahkan kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, ada banyak waktu yang bisa kita habiskan untuk memikirkan, mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Kita menghabiskan energi, menghabiskan pikiran, menghabiskan waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu, tidak penting sebenarnya untuk kita cemaskan, untuk kita khawatirkan. Karena memang hal-hal yang kita khawatirkan, hal-hal yang kita cemaskan, hal-hal yang kita takutkan dalam hidup ini, biasanya itu tidak terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau jujur mengatakannya bahwa memang benar yang kita khawatirkan itu tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, maupun komunitas di mana kita ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada saat kita mencemaskan, mengkhawatirkan hal-hal yang tidak penting, yang tidak utama itu dalam hidup kita, apakah keadaan kita semakin membaik? Atau justru keadaan kita semakin terpuruk? Jujur Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengkhawatirkan sesuatu yang tidak penting, yang kita tahu bahwa itu tidak terjadi tapi kita khawatirkan, sebenarnya keadaan kita tidak menjadi lebih baik. Keadaan kita tidak menjadi lebih happy. Tapi justru keadaan kita lebih terpuruk, lebih buruk dari yang sebenarnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam Mazmur 115 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu, Allah itu menaruh kita dalam pikirannya sehingga kita ada di hatinya Allah dan Allah selalu mengingat kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Dan lebih lanjut dikatakan oleh pemazmur bahwa Tuhan yang menaruh kita dalam pikirannya, Tuhan yang selalu memberi tempat bagi kita di hatinya, Ia bukan saja mengingat kita, tetapi juga memberkati kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kekuatan kepercayaan kepada Tuhan menjadi kunci bagi kita untuk bisa melihat segala sesuatu dalam hidup ini dari perspektif Allah. Dengan demikian, kita bisa keluar dari hal-hal yang membawa kita untuk khawatir dalam hidup ini. Rasul Paulus juga tadi dalam ayat yang sudah saya bacakan, dia katakan bahwa Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apa yang kita khawatirkan Bapak Ibu Saudara? Makanan, pakaian, minuman, kebutuhan-kebutuhan hidup setiap hari, masa depan, pekerjaan, bisnis, usaha, pelayanan, keluarga, rumah tangga, bahkan situasi dunia, itu membuat kita khawatir. Paulus katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga.
Tapi seringkali kita khawatir, seringkali kita cemas, seringkali kita was-was dalam hidup ini. Namun Paulus mendorong kita, justru ketika ada hal-hal yang berpotensi membuat kita khawatir, ya, Paulus mendorong kita sebagai orang percaya, mengingatkan kita supaya kita bereaksi secara tepat dan benar, yaitu dengan doa dan bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa dan bersyukur kepada Allah atas segala sesuatu di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya Allah akan mengalirkan damai sejahtera-Nya bagi kita. Sehingga Paulus katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mulai khawatir atau merasa cemas tentang sesuatu, maka bawalah kekhawatiran kita kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur. Doa dan ucapan syukur memberi kekuatan rohani bagi kita. Doa dan ucapan syukur mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dalam hidup kita. Tetapi dari dalam doa dan ucapan syukur, kita tahu Allah tetap menjadi pemegang kendali di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Paulus katakan, nyatakanlah segala sesuatu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa pada saat kita berseru, berdoa, dan bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan hikmat, memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa mengalahkan kekhawatiran, kecemasan dalam hidup kita, dan oleh pertolongan Tuhan, kita juga akan berhasil di dalam segala usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan, dan juga dalam rumah tangga kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, doa sangat penting dan juga menjadi kekuatan bagi kita untuk melawan kekhawatiran, kecemasan yang dilepaskan oleh iblis seperti panah api yang menyerang kehidupan kita. Maka doa itu punya kekuatan yang powerful untuk mengalahkan, mematahkan panah api dari sejahat. Karena di dalam doa kita menyebut nama Tuhan Yesus. Di dalam doa kita memanggil Bapa Surgawi kita. Di dalam doa Roh Kudus turut bekerja. Sehingga panah api dari si jahat tidak akan bisa menghancurkan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada saat kita mengalami tekanan dalam kehidupan kita, yang terbaik yang perlu kita lakukan adalah berdoa tentang hal itu daripada kita khawatir dan mencemaskannya di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa ada potensi-potensi yang bisa saja mencemaskan kita, mengkhawatirkan kita. Kita masih manusia darah dan daging yang gampang sekali cemas, gampang sekali khawatir. Tetapi sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, ketika kekhawatiran itu menimpa kita, maka biarlah rasa khawatir itu menjadi cambuk bagi kita untuk bangkit dan berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita memohon kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, maka Tuhan yang penuh belas kasihan itu akan memberikan pertolongan, akan memberikan jalan keluar yang kita butuhkan dalam hidup ini. Makanya firman Tuhan mengatakan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Alkitab, firman Allah memotivasi kita untuk mengisi bejana jiwa kita, bejana pikiran kita dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang suci,
hal-hal yang sedap didengar, ya, hal-hal yang patut dipuji, dan kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan, itulah yang harusnya mengisi bejana pikiran kita. Sehingga damai sejahtera Allah itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari bertindak dengan cepat. Ambil keputusan dengan cepat. Segera setelah kita mulai khawatir, katakan tidak. Saya tidak akan khawatir tentang ini karena tidak ada gunanya bagi saya. Saya tidak akan khawatir tentang hal ini karena saya punya Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berotoritas, yang pasti akan menolong saya melewati hal-hal yang mencemaskan dan mengkhawatirkan ini. Itulah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga firman Tuhan mengatakan tadi dalam Mazmur 115 ayat 12, Tuhan telah mengingat kita dan Ia akan memberkati kita. Tuhan ingat kepada kita, maka kita juga harus ingat kepada Tuhan. Pada saat Tuhan ingat kita, maka Dia pasti menolong kita, pasti memberkati kita. Dan pada saat kita ingat Tuhan, maka kita mendekat kepada Tuhan melalui doa, melalui ucapan syukur di dalam kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu Saudara firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Kiranya doa dan ucapan syukur menjadi kekuatan yang mengalahkan kecemasan, mengalahkan kekhawatiran dalam hidup, bukan sekedar teori, tetapi sebuah pengalaman iman, pengalaman rohani yang kita alami terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Lakukan firman Tuhan, maka lihat apa yang akan terjadi. Tuhan memberkati kita dan Shalom.